Monggo Bu, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini, Bu Yumna? Alhamdulillah baik sekali, Bismillah. Oke, baik. Keluarga sehat ya, Bu Yumna ya? Alhamdulillah Bu, sehat semua. Alhamdulillah, baik-baik. Oke, kita punya waktu 15 menit nih, Bu Yumna. Kira-kira apa nih yang akan Bu Yumna bicarakan atau sampaikan hari ini? Apa ya Bu? Saya itu lagi galau Bu. Jadi ada satu murid saya, namanya Nilo. Anak tersebut, ya memang kalau kendalanya saya di kelas 1 selama ini kan, saya harus mengajari materi, juga harus mengajari calistung ya Bu ya. Tapi untuk Ya. Nilo ini kok saya ngerasa sampai saat ini saya masih susah sekali mengajari calistumnya. Yaitu baru bisa membaca itu baru satu suku kata saja Bu. Cacicu seperti itu, babi bu. Untuk misalnya 3 huruf itu kok belum bisa. Terus misalnya bola itu dia hanya bisa baca punya saja, lanya yang belakang dia udah lupa seperti itu. Jadi terus terang itu tuh gimana ya? Ya menghambat saya, jadi kepikiran juga selama ini, Bu. Oke, baik. Berarti ada satu anak ya, Bu Yumna ya, yang belum Iya, lancar calistumnya, terutama pada bacanya, karena tadi Bu Yumna sampaikan bacanya baru bisa satu suku kata, seperti itu ya Bu Yumna ya. iya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, Bu Yumna pengen dapat apa ini? Ya, saya pengen dapat pencerahan ya, Bu ya. Maksudnya apa ya? Ya, supaya anak tersebut itu bisa mengalami peningkatan yang signifikan seperti itu, Bu. Tidak Oke. seperti ini terus. Nah, kalau selama ini Bu Yumna mengamati dari anak tersebut nih, Bu Yumna pengennya anak tersebut idealnya seperti apa gitu? Ya, idealnya lancar membaca ya, Bu ya. Kalau menurut saya karena di kelas 1 itu tidak perlu menghafal materi, itu kuncinya hanya lancar membaca. Kalau sudah lancar membaca, kemudian bisa memahami soal dengan baik, materi itu mengikuti. Jadi harapan saya di Nilo ini ya, anak tersebut saya pengennya bisa lancar membaca seperti teman-temannya yang sudah lancar membaca. Oke, baik. Berarti harapannya biar nantinya si Nino ini bisa lancar baca dan bisa memahami soal gitu ya. Iya, Nanti betul. kalau nantinya bisa baca lancar, nanti materi akan mengikuti gitu ya, bisa Iya, memahami. Ya. Nah, kira-kira dari murid tersebut nih, pada level berapa ini kalau dari 1 sampai 10 gitu? Muridnya, Ya, muridnya masih level 5 kayaknya, Bu. 5, Iya, karena baik. saya ngerasa masih susah. Dengan temannya itu apa ya, jaraknya itu ketimpangannya ya lumayan jauh. Kalau teman-temannya itu yang termasuk di bawah itu kan
dia paling tidak sudah bisa satu kata, satu kalimat itu bisa, tapi terbata-bata. Ataupun ada yang bisa, tapi huruf eng, terus mati di belakang, rusak, itu belum bisa. Nah, sedangkan kalau yang anak ini, yang Nilo tadi itu, ya benar-benar baru satu suku kata saja. Jadi ketimpaannya agak jauh. Saya tuh hanya khawatir bahwa anak itu nantinya akan minder, Bu, akan kecil hati. Karena ya namanya anak yang kurang itu kan dia pasti lama-kelamaan akan muncul minder ya, Bu ya. Teman-temannya sudah bisa, kok saya belum bisa, seperti itu. Nah, ini yang saya amati juga anak ini lama-lama kok jadi lebih pendiam dibanding dengan dulu pas awal-awal masuk di kelas 1 ini, Bu. Oke, baik. Kalau levelnya 10 mungkin agak susah ya Bu Yumna ya, karena ini masih di Ya, level 5 nih. mm-mm. Kira-kira kalau Bu Yumna sendiri pengennya si anak tersebut di level berapa gitu? Ya minimal 8 ya, Bu ya. 8 Iya, ya. kalau 8 perlu yang bisa seperti sampai bagaimana? 10. Mm-mm. Oke. Kalau level 8 itu kan menurut saya dia lancar membaca. Ya, mungkin kalau dan memahami soal itu agak susah nih, Bu, kalau kelas 1. Nah, di level 10 itu nanti lancar membaca dan memahami soal. Seperti itu kalau di kelas 1. Oke, baik. Berarti pengennya di level 8 ya, Bu Ya, Yumna ya. minimal, iya, Minimal minimal ya, ya. biar Memahaminya lancar mungkin, baca dulu lah gitu ya. betul-betul. Nanti memahaminya saya rasa sih seiring dengan berjalannya waktu, asalkan dia setiap hari belajar, setiap hari juga mendengarkan penjelasan guru di dalam kelas, saya rasa pemahaman itu akan meningkat. Iya. Oke. Eh, apa nih yang bisa Bu Yumna lakukan biar si Nino ini bisa levelnya 8 gitu? Nah, kalau selama ini yang sudah saya lakukan ya, Bu ya, saya sudah manggil orang tuanya, saya ceritakan anaknya seperti ini. Kemudian setelah memanggil orang tua, saya juga tawarkan kalau misalnya saya adakan tambahan pelajaran di dalam kelas bagaimana, Pak, gitu kan. Alhamdulillahnya setuju. Kemudian ini sudah berjalan setelah STS kemarin, Bu, dari setelah STS itu sampai ini setelah mulai SAS ya mungkin kurang lebih 3 bulan ya, Bu ya. Ini sudah melaksanakan tambahan pelajaran bersama saya. Tidak lama sih, Bu, setiap hari 1 jam di luar pembelajaran. Ada juga teman-teman yang ikut, tapi hanya sedikit. Kemudian juga ketika misalnya selesai pelajaran atau pergantian jam pelajaran itu juga saya biasanya membagikan semacam permainan, ada kartu huruf, ada buku-buku bacaan untuk anak-anak. Itu saya harapannya sih sebenarnya anak-anak seperti Milo dan yang lain itu bisa lebih lancar membaca. Seperti itu, Ibu, yang sudah saya lakukan. Oke. Berarti sudah ada itu ya Bu ya, sudah ada tindak lanjut yaitu salah satunya dari manggil orang tua, terus Mm-mm. kemudian tambahan kelas, ya tambahan jam pelajaran, ada juga nanti permainan-permainan dengan kartu huruf dan sebagainya gitu. Selain itu, ada enggak Bu kira-kira usaha yang lain gitu Hmm. yang bisa biar si Nino ini bisa terwujud lancar membacanya perlahan-lahan gitu. Apakah ada hal yang lain? Hal yang lain, sebenarnya Nilo itu juga sudah saya dudukkan di depan saya sih, Bu. Karena kan anaknya memang jarang fokus. Maksudnya dia itu fokusnya itu rentangnya pendek sekali. Saya sudah menjelaskan, padahal di depan sendiri juga tetap kadang itu dia belum mudeng maunya apa gitu. Perintah saya itu apa itu kayak dia belum bisa mencerna dengan baik. Terus selain duduk di depan, sebenarnya saya ada rencana sih, Bu. Karena dulu saya pernah juga mengalami anak seperti ini. Itu mau saya mungkin konsultasikan dengan orang tuanya supaya bisa dibawa ke yang lebih ahli, Bu. Karena kalau misalnya ya itu kekhawatiran saja sih, Bu, sebenarnya, kekhawatiran saja. Karena kalau yang dulu anak yang pernah saya ajar itu ternyata setelah diperiksakan di psikiater, itu anak tersebut mengalami yang namanya disleksia. Nah, saya khawatir Nilo ini juga mengalami hal yang sama. Karena ketika menulis itu belum bisa dibaca sama sekali. Tulisannya masih acak, masih ya tidak bisa dibaca gitu lah, Bu. Jadi harapan saya nanti saya pengen ketemu dengan orang tuanya lagi, lalu saya tawarkan apakah nanti bisa
Lilo ini diperiksakan psikiater yang lebih ahli, kemudian kita bisa mendapatkan solusi dari hal tersebut. Cuma saya tuh ragu-ragu, Bu, ragunya karena kadang itu orang tua kan ketika saya ngomong seperti ini kadang ada juga yang tidak menerima ya, Bu. Ya. Saya khawatirnya di situ juga, takutnya nanti saya ngomong begini orang tuanya tidak terima atau mungkin malah marah dan mungkin tidak setuju seperti itu, Ibu. Kalau menurut Bu Yumna nih, biar orang tuanya tidak merasa tersinggung dan marah, karena ini kan untuk kebaikan bersama, nggih. Menurut Bu Yumna, apa yang Bu Yumna lakukan biar nantinya si orang tuanya bisa menerima dengan legowo gitu? Ya mungkin apa ya? Mungkin dengan memperlihatkan hasil-hasil selama belajar di sekolah ya Bu ya, dan di kelas ini misalnya memperlihatkan hasil STS, hasil EAS sekarang, kemudian juga saya harus menggunakan kata-kata yang baik kepada orang tuanya, harus benar-benar hati-hati, pelan-pelan supaya tidak menyinggung dan dan memastikan bahwa ini itu semata-mata ya demi kebaikan anak-anak kita bersama. Mungkin itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira mau dilakukan kapan nih Bu Yumna untuk bertemu dengan orang tuanya ini? Kira-kira ya mungkin setelah STS Bu. Kok STS, SAS. Ini kan saya baru melaksanakan SAS baru 2 hari. Nah ini nanti setelah SAS 2 hari, setelah selesai, nanti kan saya ngoreksi, setelah selesai saya dapat nilai, dan nilai anak-anak sudah ada, mungkin sebelum menerima rapot, saya laporan dulu ke orang tuanya, terutama anak Milo ini. Nanti saya laporkan bahwa anak ini tuh seperti ini Pak hasilnya, atau Bu, coba dibaca ini hasilnya seperti ini. Nah mungkin ya setelah SAS ini selesai Bu. Oke, baik. Berarti harapannya nanti setelah SAS bisa bertemu dengan orang tuanya Nino, terus kemudian bisa berbicara dengan baik dengan orang tuanya dan semoga orang tuanya bisa menerima nggih Bu ya. Dengan cara tadi ya Bu Yumna ya, biar bisa menerimanya dengan legowo gitu nggih Bu ya. Nah, kalau kita kan sudah di ujung sesi nih Bu, apa yang dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, pencerahan sih ya Bu ya, setelah ini saya terus menjadi ada gambaran, oh apa yang harus saya lakukan berikutnya. Kemudian setelah itu kira-kira kapan juga akan saya laksanakan. Karena sebelumnya tadi saya juga belum ada gambaran kapan ya, hanya di angan-angan saja sih Bu. Tapi setelah menjalani sesi ini, insya Allah jadi lebih terarah dan punya target itu aja Bu. Oke, baik. Nah, karena kita kan sudah dari awal ya sampai terakhir tadi sudah ada percakapan seperti ini. Saya pengen tahu hasilnya ke depannya nih dari hasil bertemu dengan orang tua. Nah, kira-kira kita bisa bertemu kapan nih? Biar saya juga pengen tahu nih hasil sama orang tuanya bagaimana gitu. Oh iya, ya mungkin kalau tindak lanjut ya berarti ya Bu ya. Kalau Ya, tindak lanjutnya mungkin setelah saya bisa bicara dengan orang tua dan semoga saja orang tuanya bisa gercep, bisa legowo terus langsung dibawa ke psikiater. Nah, setelah dibawa psikiater itu nanti kita bisa tahu jawabannya, Bu. Apakah anak tersebut memang ada maksudnya kekurangan di situ atau tidak. Ya semoga saja tidak. Kalau misalnya tidak, ya kita lanjutkan lagi program-program yang kemarin sudah terlaksana. Kalau misalnya tidak, ya terapi dulu seperti itu. Jadi saya harap setelah besok itu ada pertemuan dengan orang tua, 1 minggu kemudian itu saya sudah mendapatkan hasil apakah anak tersebut itu bisa kita treatment sendiri ataupun harus ditreatment oleh yang ahli seperti itu Bu. Jadi mungkin ya 1 minggu setelah pertemuan dari orang tua. Oke, baik. Saya tunggu ya Bu Yumna. Berarti setelah Insya 1 minggu Allah. bertemu dengan Bu Yumna, insya Allah kita bertemu lagi bagaimana tindak lanjutnya biar kita bisa bercakap-cakap kembali. Terima kasih Bu Yumna atas percakapan kita hari ini. Semoga memberikan pencerahan yang luar biasa ya dari Bu Yumna ya. Dan semoga Amin. nanti berhasil dan semoga nanti orang tua bisa menerima dengan baik gitu. Amin, Oke, terima amin. kasih Bu Yumna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu.